sekarang kita lanjutkan soal nomor 9 ya pada latihan 1.4 dari buku paket halaman 32. Anton membeli sebuah meja belajar dari sebuah toko. Ya, ada banyak pilihan meja dengan harga-harga yang bervariasi. Ternyata meja-meja tersebut berukuran cukup besar. Karena ukuran mobil Anton itu terbilang kecil, maka Anton memutuskan untuk menyewa jasa antar dari toko tersebut. Nah, setelah berdiskusi dengan pihak toko, maka total biaya yang harus dibayar adalah harga meja belajar, pajak pembelian, dan biaya angkut. Ya, pajak pembelian sebesar 7,5% harga meja, kemudian biaya angkut sebesar Rp20.000. Pertanyaan A, tuliskan fungsi TX sebagai total harga meja yang mencakup harga meja dan pajak dengan X adalah harga satu meja. Berarti di sini biaya angkut tidak diperhitungkan ya. Oke, kita ikuti ya Dek ya. Jadi T fungsi X itu akan sama dengan X ya. Jadi X itu adalah harga satu meja. Langsung kita tambah dengan pajak pembelian. Nah, di soal pajak pembelian dinyatakan dalam persentase. 7,5% harga meja itu berarti 7,5% dikalikan dengan X, ya kan? Tinggal ditulis di sini. 7,5/100 dikalikan dengan X. Atau kalau kita mau nyatakan dalam bentuk bilangan desimal berarti X ditambah berapa? 0,075X ya. Maka hasil akhirnya adalah 1,075X. Nah, ini adalah penyelesaian untuk pertanyaan yang A ya, gampang ya. Kemudian kita ke pertanyaan B. Tuliskan juga fungsi fx sebagai total biaya yang mencakup harga meja dan biaya angkut. Berarti sekarang yang tidak diperhitungkan adalah pajak pembelian ya. Nah, berarti yang B fx itu sama dengan X ya. Ini adalah harga satu meja. Kemudian kita tambah dengan biaya angkut. Nah, di soal diketahui biaya angkutnya 20.000, berarti X plus 20.000. Nah, ini adalah penyelesaian untuk pertanyaan yang B. Sekarang kita ke pertanyaan C. Tuliskan kedua komposisi fungsi berikut. Yang pertama adalah F bundaran TX, kemudian yang kedua T bundaran FX. Kemudian manakah dari kedua fungsi yang memberikan biaya yang lebih kecil ya untuk setiap harga meja. Baik, sekarang kita akan menghitung dulu ya. Yang pertama F bundaran TX. Nah, apa artinya F bundaran TX? Artinya nanti fungsi TX ya Dek ya, ini kita masukkan ke dalam fungsi fx. Ini sudah sering kita bahas ya di video sebelumnya. Berarti ini akan sama dengan F dalam kurung TX. Nah, padahal TX-nya adalah 1,075X, berarti bisa ditulis F dalam kurung 1,075X. Nah, apa artinya? Artinya X pada Fx ya Dek ya. Jadi X pada Fx yang ini. Nah, kita ganti dengan 1,075X ya. Jadi misalkan begini. Kita mau menghitung taruhlah F10 gitu ya. Sebenarnya X itu kan menyatakan harga satu meja. Kalau F10 sepertinya ini tidak realistis ya. Harga satu meja itu anggap saja 100.000. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita ganti X di sini 100.000 ya. Berarti kan 100.000 nanti kita tambah dengan 20.000 ya. Hasil akhirnya adalah 120.000. Nah, dengan cara yang sama, kalau kita mau menghitung F dalam kurung 1,075X, artinya X pada Fx itu kita ganti dengan 1,075X. Ya, paham ya Dek ya? Jadi 1,075X ditambah 20.000. Nah, ini jawabannya. Ya, ini adalah F bundaran TX. Selanjutnya komposisi fungsi yang kedua adalah T bundaran Fx. Nah, kalau T bundaran Fx berarti nanti Fx yang kita masukkan ke dalam TX ya.
maka ini akan sama dengan T dalam kurung Fx. Nah, seperti ini. T dalam kurung Fx-nya adalah ini satu kesatuan. X ditambah 20.000. Sehingga nanti X pada TX ya. Jadi X pada TX yang ini. Kok yang ini? Nah, ini saya hapus dulu ya. Nah, yang ini maksudnya. Jadi X pada TX. Nah, ini kita ganti dengan X plus 20.000. Ini satu kesatuan. Sehingga nanti kita akan dapatkan 1,075X ya. Nah, 1,075X. X-nya ini kita ganti dengan X plus 20.000. Berarti ini saya hapus ya. Kemudian ini saya ganti dengan dalam kurung X plus 20.000 ya, paham ya? Langkah selanjutnya ini tinggal dikali masuk. Kita lanjutkan di sini. T bundaran Fx ya, T bundaran Fx itu akan sama dengan kalau dikali masuk hasilnya adalah 1,075X kemudian ditambah 1,075 kita kalikan dengan 20.000. Nah, ini akan sama dengan 1,075X. Coba dihitung ini. Kalau kita gunakan kalkulator ya supaya cepat, ini hasilnya adalah 21.500 ya, 21.500. Nah, ini sudah ketemu. Berarti yang atas tadi yang ini itu adalah F bundaran TX, kemudian yang di bawah yang ini itu adalah T bundaran Fx. Kemudian di sini ada pertanyaan, manakah dari kedua fungsi yang memberikan biaya yang lebih kecil, berarti yang lebih murah itu yang mana untuk setiap harga satu meja? Berarti jawabannya adalah komposisi fungsi yang kedua, yaitu T bundaran Fx. Ya, saya tulis dulu supaya tidak lupa. T bundaran Fx. Ini yang murah. Ya, ini yang murah. Nah, yang paling kecil. Tahu dari mana? Coba perhatikan. Untuk F bundaran TX dulu ya. 1,075X plus 20.000. Kemudian untuk T bundaran Fx ini 1,075X. Nah, ini sama ya. Tetapi di sini penambahnya adalah 21.500. Yang ini 20.000, yang ini 21.500. Berarti kan selisih 1.500. Nah, maka kalau ditanya dari kedua komposisi fungsi ini mana yang lebih murah? Jawabannya adalah yang F bundaran TX ya. Jadi hanya terpaut atau hanya selisih 1.500. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang terakhir yang D. Peraturan daerah di tempat Anton tinggal tidak melegalkan, itu artinya melarang ya Dek ya, pengenaan pajak pada biaya angkut. Jadi biaya angkut ini tidak boleh dipajaki, tidak boleh dikenai pajak ya. Komposisi fungsi yang mana dari bagian C, berarti dari pertanyaan C, yang sejalan dengan perda ini? Nah, kalau pertanyaan seperti ini berarti jawabannya itu adalah yang F bundaran TX ya. Saya tulis di sini F bundaran TX. Nah, ini yang sejalan ya, yang sejalan dengan perda di tempatnya Anton tinggal. Kenapa coba? Kalau kita perhatikan ya Dek ya, biaya angkutnya itu kan 20.000. Ya. Berarti kalau di sini plus 20.000 artinya biaya angkut ini tidak kena pajak. Nah, tetapi untuk komposisi fungsi yang kedua, ini biaya angkutnya itu menjadi 21.500. Berarti dikenai pajak ya. Dikenai pajak berapa? Dikenai pajak 7,5%. Jadi kalau 7,5% dikalikan 20.000 itu ya 1.500, maka tadi selisihnya 1.500 ya Dek ya. Itu karena biaya angkut itu dikenai pajak 7,5%. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya ya. Baik, demikian tadi adalah penyelesaian untuk soal nomor 9 ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.